cinta adalah anugerah, tapi juga bisa menjadi luka yang paling dalam. Ketika kesetiaan diuji dan pengkhianatan hadir di tengah rumah tangga, apa yang akan tersisa? Sebuah perjalanan tentang seorang pramugari, seorang suami yang terluka, dan seorang anak yang tak berdosa. Cerita tentang cinta, perselingkuhan, penyesalan, dan perjuangan mempertahankan keluarga. Malam itu, di sebuah kamar hotel mewah di Singapura, Rani duduk di tepi ranjang dengan seragam pramugarinya yang masih rapi. Rambutnya digelung, wajahnya masih terlihat cantik dengan sisa make up. Namun, senyumnya bukan untuk penumpang hari ini, melainkan untuk seseorang yang sedang bersandar santai di sofa. Pilot bernama Ardi Mendekot menaruh segelas wine di meja, lalu berkata dengan nada menggoda, "Kalau setiap penerbangan kita bisa seperti ini, aku rela capek pulang pergi antar negara." Rani tersenyum samar, tapi matanya kosong. Ada rasa bersalah yang tiba-tiba menusuk dadanya. Ia tahu, di rumah ada seseorang yang menunggunya. Dimas, suaminya, lelaki sederhana yang penuh perhatian, yang sering menyiapkan sarapan meski harus berangkat kerja pagi-pagi. Namun, sebelum ia sempat menjawab, ponselnya bergetar. Layar memperlihatkan video call dari Dimas. Rani panik. Ia buru-buru berdiri, merapikan seragamnya, lalu menjauh dari Ardi. Dengan napas tak teratur, ia mengangkat panggilan itu. "Sayang, kamu udah sampai hotel ya?" tanya Dimas dengan wajah cerah, sambil menggendong bayi mereka, Naya, yang tertawa riang. Rani menahan air matanya. "Ayah Mas, barusan aja masuk kamar." "Naya, udah tidur?" "Belum, dia nungguin bundanya." "Nih, coba panggil dulu." Rani tersenyum, meski hatinya hancur. Ia melambaikan tangan ke arah layar. "Halo, sayang kecil. Bunda, kangen banget." Namun, senyum itu segera memudar ketika terdengar suara kursi bergeser dari belakang. Ardi berdiri, berjalan menuju meja, suara langkah kakinya jelas masuk ke mikrofon. Dimas mendadak terdiam. Tatapannya tajam, curiga. "Ron, itu siapa di kamar kamu?" Rani membeku. "Itu housekeeping, Mas, lagi beresin minibar." Dimas hanya mengangguk tipis, tetapi senyum di wajahnya hilang. Panggilan berakhir dengan cepat, meninggalkan keheningan yang menusuk. Rani menoleh ke Ardi dengan tatapan marah. "Kamu bisa nggak sih lebih hati-hati?" Ardi hanya terkekeh. "Tenang aja, dia nggak bakal tahu. Kamu terlalu khawatir, Ron." Tapi jauh di dalam hati, Rani tahu sesuatu sudah berubah. Tatapan Dimas tadi, itu bukan tatapan percaya. Itu tatapan seseorang yang mulai menyusun kepingan kebenaran keesokan harinya. Saat Rani tiba di rumah, suasana terasa dingin. Dimas tidak menyambut seperti biasanya. Tidak ada sarapan di meja, hanya kopi dingin yang sudah setengah habis. "Mas, kok nggak bikin sarapan? Biasanya kamu yang semangat nyiapin buat aku." Dimas menatapnya. "Datar, aku capek, Ron. Mungkin sama capeknya kayak kamu setelah pulang dari penerbanganmu." "Ronit, maksud kamu apa?" Dimas menaruh ponselnya di meja. Di layar ada pesan dari rekan kerja Dimas yang kebetulan penumpang pesawat semalam. Foto itu jelas Rani sedang keluar dari hotel bersama Ardi. "Aku nggak mau percaya dulu. Aku nanya langsung ke kamu. Kamu selingkuh, Ron?" Suara Dimas bergetar menahan amarah. Rani mencoba menyangkal. "Itu nggak seperti yang kamu pikir. Jawab aja iya atau enggak." Dimas membentak. Rani terdiam. Bibirnya bergetar, matanya mulai basah. Ia ingin berbohong, tapi air matanya sudah menjawab segalanya. Dimas menarik napas panjang, lalu berdiri. "Aku nggak nyangka, perempuan yang aku percaya sepenuh hati, ibu dari anakku, tega ngelakuin ini." Rani jatuh terduduk di kursi, menangis. "Mas, aku hilaf. Aku salah. Please, kasih aku kesempatan." Namun Dimas hanya berjalan masuk ke kamar, meninggalkan Rani sendirian di ruang tamu. Hati Rani semakin hancur. Untuk pertama kalinya, ia sadar, seragam pramugari yang dulu membuatnya bangga, kini hanya terasa berat, seperti sayap yang patah. Rani termenung di ruang tamu. Sementara dari balik pintu kamar terdengar tangisan Naya. Ia ingin masuk, ingin memeluk anaknya, tapi langkahnya terasa berat. Di dalam kamar, Dimas menatap foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding,
dan air matanya jatuh untuk cinta yang mulai retak. Pagi itu, suasana rumah masih sama seperti malam sebelumnya, dingin, tegang, dan penuh jarak. Rani duduk di meja makan, menatap secangkir kopi yang tak disentuh. Matanya bengkak karena menangis semalaman. Dari kamar terdengar suara tangisan bayi mereka. Naya, biasanya, Dimas selalu sigap menenangkan putri kecilnya. Tapi kali ini, suara tangisan itu dibiarkan lebih lama. Rani yang akhirnya bangkit, berlari masuk ke kamar. Di sana, ia melihat Dimas sedang berdiri dengan wajah lelah, menggendong Naya yang rewel. "Udah mas, biar aku aja yang gendong," ucap Rani pelan, mencoba meraih bayinya. Namun Dimas memalingkan tubuhnya. "Jangan pura-pura jadi ibu yang baik sekarang, Ron. Kamu tahu nggak, Naya ini butuh sosok ibu yang setia, bukan ibu yang pergi dan nyari pelukan orang lain." Rani terdiam, dadanya sesak. Ia merasa ditusuk oleh kalimat itu. "Mas, aku minta maaf. Aku salah. Aku nggak tahu kenapa bisa sejauh itu." Air matanya jatuh. Ia meraih lengan Dimas, tapi ditepis. "Maaf gak akan bisa hapus apa yang kamu lakuin, Ron. Gimana aku bisa percaya lagi sama kamu?" Suara Dimas meninggi, tapi matanya berkokek-kokok kakak. Naya terus menangis, seakan merasakan ketegangan orang tuanya. Rani akhirnya mengambil bayi itu dengan hati-hati, sambil terus terisak. Dimas hanya menatapnya dengan kecewa, lalu keluar dari kamar tanpa berkata apa-apa. Rani duduk di ruang tamu sambil menggendong Naya, yang akhirnya tertidur. Ia mencoba menelepon Dimas, tapi suaminya tidak menjawab. Ponsel Dimas diletakkan di atas meja kerja, layar berkedip menampilkan pesan dari sahabatnya. "Arif, Dim, kamu harus kuat. Kalau istrimu udah main hati sama orang lain, jangan kasih kesempatan kedua. Dia pasti ngulangin lagi." Rani membaca pesan itu tanpa sengaja. Tangannya gemetar. "Kenapa semua orang langsung ngejudge aku? Aku beneran nyesel. Aku nggak mau kehilangan keluarga ini," bisiknya sendiri. Dimas pulang larut malam. Wajahnya lelah, tapi sorot matanya penuh amarah yang tertahan. Rani menghampirinya dengan hati-hati. "Mas, kita harus ngomong. Jangan terus-terusan kayak gini." Aku nggak mau dengar alasanmu lagi, Ron," bentak Dimas. Suaranya membuat Naya yang tertidur di kamar terbangun dan menangis keras. Rani mencoba mendekat, tapi Dimas menatapnya tajam. "Aku capek, Ron. Aku kerja banting tulang, nabung buat masa depan kita, sementara kamu malah main hati di belakangku. Kamu tega banget." Rani jatuh berlutut, memegangi ujung kemeja suaminya. "Mas, aku janji, aku bakal berubah. Aku bakal putus semua hubungan sama Ardi. Aku nggak akan pernah lagi hilaf. Please, jangan tinggalkan aku." Dimas menutup matanya, menahan air mata. Tangannya mengepal. "Aku nggak tahu, Ron. Aku masih sayang kamu. Tapi rasa sakit ini terlalu besar." Ketegangan makin memanas ketika tiba-tiba ponsel Rani berdering. Nama Ardi muncul di layar. Dimas langsung merebut ponsel itu, mengangkatnya dengan nada dingin. "Lo siapa sebenarnya? Buat istri gue." Suara Dimas serak tapi penuh kemarahan. Dari seberang, Ardi terdengar santai. "Tenang mas, jangan emosian. Kalau Rani milih sama gue, berarti ada yang kurang dari lo sebagai suami." Brok, Dimas melempar ponsel itu ke dinding hingga pecah. Suara keras membuat Naya kembali menangis histeris. "Keluar dari hidup kita, Ron. Kalau kamu masih ada hubungan sama laki-laki itu, aku nggak segan-segan." "Aku yang pergi!" teriak Dimas dengan wajah merah padam. Rani terisak, mencoba mendekat, tapi Dimas mengunci diri di kamar. Rani hanya bisa menangis di luar pintu sambil memeluk Naya erat-erat. Di tengah malam yang sunyi, Rani duduk di lantai ruang tamu dengan bayi di pelukannya. Matanya bengkak, wajahnya pucat, dan pikirannya kacau. Ia sadar satu hal, cintanya, rumah tangganya, dan masa depan anaknya kini berada di ujung tanduk. Sementara itu, di kamar, Dimas menatap cincin kawinnya yang ia lepas dari jari. Ia menggenggam cincin itu erat, lalu berbisik lirih, "Kalau aku kasih kesempatan kedua, apa dia bakal berubah? Atau aku hanya akan terluka lagi?" Dimas duduk di meja makan tanpa berkata apa-apa, hanya memandangi secangkir kopi hitam yang sudah dingin. Rani, dengan mata sembab, mencoba memberanikan diri menyajikan sarapan. "Mas,
Aku bikinin omelet sama roti. Kamu kan biasanya suka. Dimas menepis tangan Rani yang hendak menaruh piring di depannya. Udah, Ron. Aku nggak nafsu. Keheningan yang panjang kembali memenuhi ruangan. Hanya suara sendok kecil yang diketuk Dimas ke gelas, seolah jadi pelampiasan rasa marahnya. Siang harinya, bel rumah berbunyi. Rani membuka pintu dan terkejut Ardi, berdiri di sana dengan senyum licik. Ron, kita perlu ngobrol. Jangan pura-pura nggak kenal aku. Ronnie panik. Ardi, jangan datang ke sini. Kamu gila ya. Suami aku ada di dalam. Namun, terlambat. Dimas muncul dari ruang tamu. Wajahnya langsung memerah melihat Ardi berdiri di depan pintu rumahnya. Jadi, ini laki-laki brengsek itu. Teriak Dimas, langsung mendorong Ardi ke pagar. Pertengkaran fisik nyaris terjadi. Rani berteriak mencoba melerai, tapi Dimas terlalu marah. Kamu berani hancurin rumah tangga gue. Dimas hendak memukul, namun Ardi hanya tertawa sinis. Kalau rumah tangga lo kuat, gak mungkin istri lo lari ke gue, Mas. Jawab Ardi, enteng. Brok, tinju Dimas mendarat di wajah Ardi. Darah mengalir dari bibirnya. Tetangga mulai keluar, melihat keributan itu. Rani menangis histeris, menahan suaminya yang ingin melanjutkan pukulan. Mas, stop, jangan bikin malu lebih jauh lagi. Tolong. Ardi akhirnya pergi dengan senyum puas, meninggalkan bom yang sudah ia ledakkan. Setelah kejadian memalukan di depan tetangga, Dimas masuk ke kamar kerja dan mengunci pintu. Roni menggatuk, tapi tidak digubris. Beberapa menit kemudian, pintu terbuka, dan Dimas keluar dengan membawa map berisi dokumen. Ron, aku nggak bisa kayak gini terus. Aku udah capek. Aku udah hubungi pengacara. Kita siap-siap buat pisah. Rani merasa dunianya runtuh. Mas, jangan ngomong gitu. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Naya butuh ayahnya. Aku janji, aku akan berubah. Dimas menatapnya tajam. Ron, kepercayaan itu kayak kaca. Sekali pecah, nggak akan bisa balik utuh lagi. Kamu udah hancurin segalanya. Rani berlutut sambil menangis. Mas, kasih aku waktu buat buktiin. Tolong, jangan cerain aku. Aku rela berhenti kerja. Aku rela ninggalin semua. Asal kita tetap bareng. Dimas menoleh. Wajahnya bimbang. Ia masih mencintai Rani. Tapi luka itu begitu dalam. Beberapa hari kemudian, keluarga Dimas datang berkunjung. Ibunya, Bu Ratna, langsung merasakan ada yang tidak beres. Ada apa ini, Dim? Kenapa rumah sepi kayak kuburan? Dimas akhirnya menceritakan semuanya dengan jujur. Wajah Bu Ratna langsung memucat, lalu menoleh ke Rani dengan tatapan tajam. Rani, kamu tega ya? Anak saya udah kasih semua buat kamu. Tapi kamu malah main gila di belakang dia. Kalau kamu masih punya harga diri, kamu harus pergi dari rumah ini. Rani menangis terseduh, mencoba meraih tangan mertuanya. Bu, aku hilaf. Aku mohon maaf. Aku cinta Dimas. Aku cinta keluarga ini. Namun Bu Ratna menggeleng dengan kecewa. Cinta, kalau kamu cinta, kamu gak akan selingkuh. Kamu cuma pikirin diri kamu sendiri. Ucapan itu membuat Rani semakin hancur. Ia merasa semua orang menutup pintu untuknya. Malam menjelang, Dimas duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah televisi yang tak menyala. Rani menghampirinya pelan, membawa Naya yang sudah tertidur. Mas, lihat di Naya butuh kita berdua. Jangan biarin anak kita tumbuh tanpa ayah. Dimas menutup wajah dengan kedua tangannya. Suaranya parau. Aku juga nggak mau Naya tumbuh di rumah yang penuh kebohongan. Ron, lebih baik dia punya ayah ibu yang terpisah, tapi jujur, daripada bering-bering tapi penuh dusta. Air mata Rani jatuh menetes ke pipi bayi kecil itu. Ia merasakan dunia semakin menutup. Kalau kamu benar-benar masih sayang sama aku, Ron, bukti. Tapi kalau aku lihat sedikit aja kamu masih berhubungan sama laki-laki itu, sumpah, aku sendiri yang bakal ngeluarin kamu dari hidupku. Rani terdiam, hanya bisa mengangguk sambil menangis. Ia tahu, tali rumah tangga mereka kini digantung di benang yang sangat tipis. Rani termenung di balkon rumah malam itu. Lampu-lampu kota berkelip, tapi hatinya gelap. Ia sadar, satu langkah saja yang salah, maka semuanya benar-benar akan berakhir. Sementara di dalam kamar, Dimas menulis sesuatu di kertas kecil. Nomor telepon pengacara. Ia simpan di laci, sebagai ancaman nyata bahwa perceraian tinggal menunggu waktu. Rani bangun lebih pagi dari biasanya. Ia langsung menyiapkan sarapan, mencoba memperbaiki suasana.
nasi goreng terhidang, telur mata sapi, dan segelas susu. Saat Dimas keluar dari kamar dengan wajah lelah, Rani tersenyum hati-hati. "Mas, aku masakin sarapan, semoga kamu suka." Namun Dimas hanya duduk, memakan sedikit tanpa komentar. Setiap tatapannya ke arah Rani terasa penuh keraguan. "Jangan kira dengan sarapan ini semua bisa selesai," ucap Dimas dingin. Roni menandok. "Aku tahu, Mas. Aku cuma mau buktiin kalau aku benar-benar mau berubah." Hari itu, Rani kembali bertugas. Ia sempat ragu, ingin berhenti dari pekerjaannya sebagai pramugari. Tapi, ia butuh waktu sebelum mengambil keputusan besar. Di bandara, rekan-rekannya mulai berbisik-bisik. Skandal dengan Ardi sudah jadi rumor. Kasian Wayaik, suaminya pasti udah tahu, bisik salah satu pramugari di belakangnya. Rani menahan air mata, menunduk agar tidak terlihat rapuh. Tiba-tiba, Ardi muncul di ruang kru. Dengan wajah penuh percaya diri, ia mendekat. "Ron, kita perlu ngobrol. Kamu nggak bisa kabur terus." Rani langsung menepis. "Ardi, jangan dekati aku lagi. Aku mau perbaiki rumah tanggaku. Jangan ganggu aku." Namun, Ardi tersenyum sinis. "Kamu pikir gampang lepas dari aku? Aku bisa aja kasih tahu semua ke manajemen tentang hubungan kita. Kamu bukan cuma kehilangan suami, tapi juga pekerjaan." Rani terdiam. Tubuhnya gemetar. Ia tahu Ardi bukan sekadar ancaman kosong. Rani pulang dengan wajah murung. Dimas memperhatikan dengan curiga. "Kamu ketemu dia lagi, ya?" Rani buru-buru menggeleng. "Enggak, Mas. Aku hindarin dia." Tapi sorot mata Dimas tajam. "Ron, jangan main-main sama aku. Aku udah janji, kalau aku tahu kamu masih ada hubungan sama dia, semuanya selesai." Air mata Rani jatuh. Ia ingin jujur kalau Ardi mengancam, tapi ia takut Dimas semakin marah. Akhirnya ia hanya diam, memendam rasa takut sendiri. Beberapa hari kemudian, Bu Ratna, ibu Dimas, datang lagi. Kali ini ia membawa kakak perempuan Dimas, Lestari. "Dim, kamu nggak boleh lembek. Kalau istri selingkuh, harusnya langsung ceraikan. Jangan biarin anakmu tumbuh di rumah kayak gini," kata Lestari tegas. Rani mencoba membela diri. "Mbiok Bu, aku udah menyesal. Aku mau berubah." Namun Bu Ratna menggeleng. Wajahnya keras. "Kamu bisa janji apa saja, Ron. Tapi luka yang kamu bikin ke anak saya nggak akan sembuh. Kalau kamu masih punya hati, kamu yang harus pergi." Dimas hanya terdiam, terhimpit antara cinta kepada istrinya dan tekanan keluarganya. Suatu malam, Rani mendapat pesan dari Ardi. "Kalau kamu nggak datang ke kafe dekat bandara malam ini, aku akan kirim foto-foto kita ke suamimu dan kantormu." Roni panik. Ia tahu kalau foto itu sampai ke tangan Dimas, semuanya berakhir. Dengan hati berdebar, ia pergi diam-diam, meninggalkan Dimas yang sedang menidurkan Naya di kafe. Ardi sudah menunggu. "Aku nggak mau lagi ada hubungan sama kamu, Ardi. Hapus semua foto itu," bentak Rani dengan suara bergetar. Ardi tersenyum puas. "Aku bisa hapus kalau kamu mau ketemu aku sekali lagi." Rani merasa terjebak. Ia ingin melawan, tapi ancaman itu terlalu besar. Saat pulang, Dimas sudah menunggu di ruang tamu. Wajahnya penuh tanda tanya. "Kamu dari mana, Ron? Jam segini baru pulang?" Rani tergagap. Aku tadi mampir beli obat buat Naya. Dia agak rewel." Dimas menatapnya lama, seolah ingin menembus hatinya. "Ran, jangan bohong. Aku bisa lihat dari matamu. Kamu ketemu dia, kan?" Ronit, air matanya kembali jatuh. "Mas, tolong percaya aku. Aku cuma lagi berusaha beresin semuanya." Namun bagi Dimas, jawaban itu justru membuatnya semakin yakin ada sesuatu yang disembunyikan. Setelah Rani tidur dengan Naya, Dimas duduk sendirian di ruang tamu. Ia membuka laci meja dan menatap kartu nama pengacara yang ia simpan. Tangannya gemetar, antara ingin menelepon atau menahannya. "Kalau aku terus pertahanin ini, apa aku nggak makin nyiksa diriku sendiri?" Gumamnya lirih. Sementara di kamar, Rani menangis dayam-dayam sambil memeluk Naya. Ia sadar, waktunya makin sedikit. Satu langkah salah lagi, maka rumah tangganya benar-benar akan hancur. Sudah 3 hari sejak kejadian Rani dayam-diam bertemu Ardi. Rumah itu terasa semakin dingin. Dimas jarang bicara, lebih sering pulang larut malam. Saat di rumah pun, ia sibuk dengan laptopnya atau berdiam diri di kamar kerja. Rani berusaha mencairkan suasana.
Ia memasak makanan kesukaan Dimas, soto ayam dengan sambal pedas. Tapi saat ia menghidangkan, Dimas hanya berkata datar, "Taruh aja di meja, aku makan nanti." Hati Rani terasa makin teriris. Ia tahu Dimas makin jauh. Ardi menyerang lagi siang harinya. Rani mendapat pesan dari Ardi. "Kali ini bukan sekadar ancaman. Kalau kamu terus hindari aku, fotonya akan sampai ke suami kamu. Jangan salahkan aku." Tak lama kemudian, sebuah foto terkirim. Foto itu jelas dirinya bersama Ardi di lobi hotel beberapa minggu lalu. Rani panik. Ia buru-buru menghapus pesan itu, takut Dimas melihat. Tapi belum sempat tenang, suara pintu depan terdengar. Dimas pulang lebih cepat. Rani berusaha terlihat biasa saja, tapi hatinya berdebar kencang. Saat Rani mandi, ponselnya diletakkan di meja. Dimas yang sudah lama curiga, tak bisa menahan diri. Ia mengambil ponsel itu dan membuka pesan. Meski sebagian sudah terhapus, ada jejak screenshot otomatis di galeri. Matanya membelalak. Foto itu ada di sana Rani bersama Ardi. Saat Rani keluar dari kamar mandi, wajah Dimas sudah merah padam. "Jadi ini yang kamu bilang gak ada hubungan lagi? Kamu masih bohongin aku, Ron?" Rani langsung pucat. "Mas, aku bisa jelasin. Aku ketemu dia cuma buat beresin semuanya. Aku minta dia hapus semua bukti." Pierce dengan diam-diam ketemu dia di belakang aku lagi. Dimas membanting ponsel ke sofa. Suaranya bergetar, antara marah dan terluka. "Kamu pikir aku ini apa, Ron? Boneka yang bisa kamu bohongin terus?" Tangis Naya pecah di kamar karena suara pertengkaran orang tuanya. Tapi tak ada yang peduli. "Aku udah kasih kamu kesempatan, Ron. Tapi kamu buang kesempatan itu. Kamu malah tambah bikin aku jijik," teriak Dimas. Rani menangis, memeluk lengannya. "Mas, aku beneran nyesel. Aku terjebak. Aku nggak tahu harus gimana. Kalau aku nggak datang, Ardi bakal..." "Aku nggak peduli, Ron. Harusnya kamu jujur dari awal. Tapi kamu pilih nutupin. Itu artinya kamu masih lebih mikirin dia daripada aku." Rani mencoba mendekat, memegang tangan suaminya. Tapi Dimas menepis kasar. "Jangan sentuh aku lagi." Beberapa hari kemudian, Dimas bercerita ke ibunya tentang foto itu. Bu Ratna langsung meledak. "Udah jelas, Dim. Apalagi yang kamu tunggu? Ceraikan dia sekarang. Jangan sampai anakmu tumbuh lihat ibunya kayak gitu." Lestari, kakak Dimas, menambahkan, "Kalau kamu nggak tegas, nanti dia ngulangin lagi. Percaya deh, orang yang udah selingkuh itu nggak akan bisa setia." Rani hanya bisa menangis di kamar, mendengar suara-suara itu dari luar. Rasanya semua orang bersekongkol menjatuhkan dia. Puncaknya terjadi ketika Ardi benar-benar menyebarkan foto itu ke beberapa rekan kerja Rani. Dalam waktu singkat, gosip makin liar. Ada yang sampai menyinggung di hadapan Dimas melalui pesan anonim. "Kasian ya, Mas. Istri pramugari itu emang manis. Tapi ternyata manisnya buat pilot lain." Dimas marah besar. Ia melempar ponselnya ke lantai, lalu menatap Rani dengan penuh jijik. "Kamu sadar nggak, Ron? Nama aku ikut dipermalukan gara-gara ulahmu." Rani jatuh terduduk di lantai, menangis tanpa suara. "Mas, tolong, jangan tinggalin aku. Aku nggak punya siapa-siapa selain kamu sama Naya." Setelah semuanya hening, Dimas masuk ke kamar dengan membawa map coklat. Ia meletakkannya di meja. "Ini surat cerai dari pengacara. Aku nggak kuat lagi." Rani terbelalak. "Mas, jangan lakukan ini. Aku masih cinta kamu." Dimas menatapnya dingin. "Cinta? Kamu udah bunuh cinta itu sendiri. Aku nggak bisa hidup terus-terusan dibayangin kamu sama dia." Air mata Rani jatuh deras. Ia memeluk Naya yang tertidur pulas. Hatinya hancur berkeping-keping. Rani duduk di samping ranjang sambil menatap Dimas yang berbaring membelakangi dirinya. Map surat cerai tergeletak di meja, seakan jadi batas nyata antara mereka. Rani berbisik lirih, "Kalau aku kehilangan kamu, Mas, aku kehilangan segalanya." Namun Dimas tetap diam. Hatinya sudah terlalu penuh luka. Rani terbangun dengan mata sembab. Ia menoleh. Tempat tidur di sebelahnya kosong. Dimas sudah bangun lebih awal, sedang mengemas pakaian ke dalam koper kecil. "Mas, kamu mau kemana?" Suara Rani parau penuh kecemasan. Dimas tidak menoleh. "Aku butuh waktu, Ron. Aku nggak bisa tinggal di rumah ini sekarang. Semua sudut rumah ini cuma bikin aku ingat pengkhianatan kamu." Rani langsung menghampiri,
memeluk tubuh Dimas dari belakang. Jangan pergi, Mas. Tolong jangan tinggalin aku. Kalau kamu pergi, aku nggak akan bisa kuat. Dimas melepaskan pelukan itu dengan kasar. Ron, kamu kuat kok. Kamu udah cukup kuat buat main di belakang aku kan? Kalimat itu menampar hati Rani. Ia terisak, jatuh berlutut sambil memegangi ujung koper suaminya. Tangisan Rani membangunkan Naya. Bayi kecil itu menangis, membuat suasana makin kacau. Rani menggendong Naya sambil terus memohon, Mas, lihat dia. Dia butuh kita berdua. Jangan pergi. Demi Naya. Dimas menatap anaknya lama sekali. Ada air mata yang akhirnya jatuh di pipinya. Ia mencium kening Naya, lalu berkata lirih, Ayah sayang kamu, Nak. Tapi ayah nggak tahu apa masih bisa tinggal sama bundamu. Rani hampir pingsan mendengar itu. Ia merasa benar-benar kehilangan pijakan. Beberapa jam kemudian, Bu Ratna dan Lestari datang setelah mendapat kabar dari Dimas. Mereka melihat koper di ruang tamu. Alhamdulillah, akhirnya kamu sadar, Dim, kata Bu Ratna. Jangan buang waktu sama perempuan yang udah jelas nggak setia. Betul, Mas, tambah Lestari. Lebih baik pisah sekarang sebelum luka makin dalam. Rani berusaha membela diri. Bu, aku tahu aku salah. Tapi tolong jangan hancurin rumah tangga kami. Aku janji, aku rela berhenti kerja. Aku rela nurut apapun, asal jangan cerai. Namun Bu Ratna menatap dingin. Kamu udah punya banyak kesempatan, Rani. Kamu yang buang semuanya. Malamnya, saat Dimas sedang di kamar, ponsel Rani kembali bergetar. Pesan dari Ardi masuk. Kamu pikir kalau cerai semua masalah selesai? Kalau kamu nggak mau sama aku pastikan hidup kamu hancur. Aku punya rekaman kita di hotel. Suami kamu harus lihat itu. Rani gemetar, hampir menjatuhkan ponselnya. Ia langsung menghapus pesan itu, takut Dimas melihat. Tapi kali ini, ia sadar ia tidak bisa terus diam. Rani memberanikan diri masuk ke kamar kerja Dimas. Wajahnya basah oleh air mata. Mas, aku harus jujur, Ardi nggak berhenti ganggu aku. Dia ancam akan hancurin hidupku kalau aku nggak nurut. Dimas menatapnya tajam. Jadi kamu masih simpan rahasia lagi dari aku? Bukan begitu, Mas. Aku takut kamu tambah benci sama aku kalau aku cerita. Tapi aku nggak mau bohong lagi. Tolong, percaya. Aku sekali ini aja. Dimas menarik napas panjang, menahan amarah. Ron, kamu baru cerita sekarang. Setelah semua kebohonganmu kebongkar, aku nggak tahu harus percaya atau enggak. Rasanya setiap kata kamu cuma kedengeran kayak alasan. Ronit, aku cuma nggak mau kehilangan kamu, Mas. Keesokan paginya, keputusan Dimas bulat. Ia menggendong Naya sebentar, lalu menyerahkan anak itu ke Rani. Aku pergi sementara. Aku butuh tenang. Jangan coba-coba hubungi aku, Mas. Jangan gitu, Mas. Aku janji akan beresin semuanya. Rani mencoba meraih tangannya. Tapi Dimas sudah melangkah keluar dengan koper. Pintu tertutup keras. Rani jatuh terduduk, memeluk Naya yang menangis. Bunda nggak mau kehilangan ayahmu, Nak, bisiknya sambil menangis pilu. Rani kini benar-benar sendirian di rumah bersama Naya. Dimas memilih pergi. Hatinya penuh luka yang tak bisa ia sembuhkan dengan cepat. Sementara di tempat lain, Ardi tersenyum puas melihat kabar Dimas pergi dari rumah. Ia merasa langkahnya makin mudah untuk menekan Rani agar kembali ke pelukannya. Sudah seminggu Dimas pergi dari rumah. Rani menjalani hari-hari Nia dengan hati hampa. Ia mengurus Naya seorang diri, menahan cibiran tetangga yang sudah tahu kabar perselingkuhannya. Kasihan anaknya. Bapaknya kabur, ibunya selingkuh, bisik seorang tetangga di warung. Rani mendengar kalimat itu saat membeli susu. Dadanya langsung sesak. Ia ingin menutup telinga, tapi suara-suara itu terus menghantui. Malamnya, setelah menidurkan Naya, Rani duduk termenung. Rumah yang dulu penuh canda, kini hanya diisi suara jangkrik dan tangisan bayi. Suatu sore, ketika Rani baru pulang dari belanja, ia terkejut melihat Ardi menunggu di depan rumah. Ron, kita bisa bicara baik-baik. Jangan terus hindari aku. Ronnie panik. Ardi, pergi dari sini. Kalau tetangga lihat, aku makin hancur. Ardi mendekat dengan tatapan dingin. Kalau kamu mau aku pergi, gampang. Kamu tinggal terima aku sekali lagi. Kalau aku kirim rekaman itu ke suami kamu. Percaya deh. Habis itu, hidupmu benar-benar tamat. Rani ketakutan. Tubuhnya gemetar. Kamu jahat, Ardi.
Kamu udah bikin aku nyesel seumur hidup. Jangan terus siksa aku! Ardi hanya tertawa kecil, lalu pergi sambil meninggalkan ancaman. Aku kasih waktu sampai besok malam. Pertemuan rahasia Dimas dan pengacara sementara itu, Dimas bertemu dengan pengacara di sebuah kafe. Mas Dimas, dari semua bukti yang ada, proses perceraian bisa sangat cepat. Apalagi kalau Mas punya saksi dan foto-foto itu. Jelas sang pengacara. Dimas mengangguk pelan. Saya cuma mikirin anak saya. Saya nggak mau Naya tumbuh dalam konflik. Kalau begitu, hak asuh anak bisa Mas perjuangkan. Istri Mas bisa saja kehilangan haknya kalau terbukti bersalah. Kalimat itu membuat Dimas semakin yakin. Ia menatap jauh. Hatinya sakit, tapi tekadnya mengeras. Malam itu, Rani menulis surat panjang di meja makan. Air matanya menetes di atas kertas. Mas Dimas, aku tahu aku sudah hancurkan hatimu. Aku salah besar, tapi aku mohon, jangan ambil Naya dariku. Dia satu-satunya alasan aku masih bertahan hidup. Kalau kamu benci aku, silakan. Tapi jangan hukum aku lewat anak kita. Ia lipat surat itu. Berniat memberikannya ketika bertemu Dimas. Keesokan malam, Ardi benar-benar datang lagi. Kali ini lebih nekat. Ia masuk ke halaman rumah tanpa izin. Ron, aku nggak mau main-main lagi. Pilih aku atau kehancuran hidupmu. Rani berdiri di depan pintu. Tubuhnya gemetar. Aku nggak akan pernah pilih kamu lagi, Ardi. Aku lebih baik kehilangan semuanya daripada terus terjebak sama kamu. Ardi mendekat dengan wajah garang. Jangan coba-coba nantang aku. Kamu pikir aku nggak berani? Saat itulah sebuah mobil berhenti di depan rumah. Dimas keluar. Wajahnya terkejut melihat Ardi berdiri di depan pintu bersama Rani. Apa-apaan ini, Ron? Dimas berteriak. Darahnya mendidih. Ardi tersenyum sinis. Mas, tenang. Kalau istri Mas benar-benar setia, apa dia bakal aku temui lagi malam-malam gini? Dimas langsung maju, mendorong Ardi dengan kasar. Keluar dari hidup kami. Jangan pernah tunjukin muka lo lagi. Ronnie Manius berusaha melerai. Mas, aku nggak undang dia. Aku sumpah, aku udah tolak dia. Namun bagi Dimas, semua itu hanya menambah rasa jijik. Ron, aku udah cukup sabar. Malam ini, aku lihat langsung dengan mataku sendiri. Aku nggak perlu alasan lagi. Setelah Ardi diusir dengan paksa, Dimas masuk ke rumah dengan napas tersengal. Ia menatap Rani dengan wajah penuh kebencian. Kamu pikir aku bisa terus percaya setelah ini? Kamu biarin dia datang ke rumah, Ron. Ramakit. Mas, aku nggak biarin dia. Aku ketakutan. Aku cuma mau lindungi Naya. Rani berteriak sambil menangis. Dimas menggeleng. Sudah, cukup. Besok, aku ajukan gugatan. Aku nggak bisa lagi hidup sama kamu. Rani terjatuh ke lantai, memeluk kakinya. Mas, jangan. Aku mohon. Aku rela kehilangan semuanya. Tapi jangan keluarga ini. Namun Dimas melangkah pergi ke kamar, meninggalkan Rani menangis di ruang tamu bersama Naya yang juga ikut rewel. Rani duduk di lantai, memeluk Naya erat-erat. Matanya kosong, tubuhnya bergetar. Ia tahu besok bisa jadi hari terakhir rumah tangganya. Di kamar, Dimas menatap dokumen perceraian yang sudah siap. Ia menutup matanya rapat-rapat. Air matanya jatuh. Hatinya hancur. Tapi baginya keputusan itu adalah jalan terakhir. Pagi itu, Rani terbangun dengan wajah lelah. Semalaman ia tidak tidur, hanya memeluk Naya sambil menangis. Di meja makan, ada surat cerai yang ditinggalkan Dimas malam sebelumnya. Tangannya gemetar saat menyentuh kertas itu. Air matanya langsung jatuh. Mas, kenapa harus sejauh ini? Bisiknya lirih. Di saat yang sama, ponselnya kembali bergetar. Nomor tak dikenal mengirim pesan. Kalau kamu nggak mau hidupmu benar-benar hancur, temui aku malam ini. Jangan coba-coba kabur. Ardi Rani merasa tubuhnya lemas. Ia benar-benar terjepit antara kehilangan rumah tangga atau kembali ke jerat pria yang menghancurkan hidupnya. Dimas dan gugatan cerai di sisi lain. Dimas duduk di kantor pengacara sambil menyerahkan berkas-berkas. Pak, saya serius. Saya ingin segera ajukan gugatan. Istri saya sudah kelewatan. Pengacara mengangguk. Baik, Mas Dimas. Proses ini bisa berjalan cepat. Apalagi ada bukti dan saksi. Namun, saat tanda tangan hampir ia bubuhkan, tangannya bergetar. Bayangan wajah Naya muncul di kepalanya. Senyum kecil putrinya, tangisan manja setiap malam. Semua membuat dadanya terasa sesak.
Kalau saya pisah, apa Naya bisa bahagia? Pikirnya. Malam itu, Rani memberanikan diri datang menemui Ardi di sebuah kafe sepi. Ia hanya ingin mengakhiri semua ancaman. Ardi, cukup, jangan ganggu aku lagi. Aku udah hancur. Kamu puas kan? Suara Rani bergetar. Ardi menyandarkan tubuhnya santai. Aku belum puas. Aku masih pengen kamu, Ron. Kalau enggak, rekaman itu akan jadi viral. Suami kamu, keluargamu, semua orang akan lihat siapa kamu sebenarnya. Ronnie, kamu enggak punya hati, Ardi. Aku manusia, aku istri, aku ibu. Jangan terus siksa aku. Tiba-tiba, sebuah suara keras terdengar. Kukap Ardi. Ronnie, Dimas berdiri di pintu kafe. Wajahnya marah, matanya tajam. Ia sudah mengikuti sejak tadi. Dimas langsung menghampiri Ardi, mendorongnya keras hingga kursinya terbalik. Kamu yang bikin istri saya hancur. Kamu yang manfaatin kelemahannya. Berhenti ganggu keluarga saya. Ardi bangkit, tertawa sinis. Keluarga macam apa kalau istri lo rela tidur sama gue? BRUG haha. Dimas menghantam wajah Ardi dengan tinju. Kafe itu ricuh. Beberapa orang berusaha melerai. Rani berteriak histeris, berusaha menahan Dimas. Mas, berhenti! Jangan rusak dirimu gara-gara dia. Dimas terengah, tapi matanya penuh amarah. Ron, aku nggak bisa diem lagi lihat kamu terus disiksa orang kayak dia. Setelah Ardi diusir dari kafe, Dimas dan Rani duduk berdua. Roni menandok, tangannya bergetar. Mas, aku salah. Semua ini berawal dari aku. Kalau aku nggak khilaf, Ardi nggak akan punya kesempatan. Aku janji, aku bakal tebus semua salahku. Tapi jangan pisahkan aku dari Naya. Dimas menatapnya lama. Ron, kamu sadar nggak? Luka yang kamu kasih ke aku lebih sakit dari apapun. Aku masih sayang. Tapi aku nggak tahu bisa percaya lagi atau enggak. Air mata Rani mengalir deras. Aku nggak butuh kepercayaan penuh sekarang. Aku cuma butuh kesempatan buat buktiin. Demi anak kita. Malam itu, Dimas pulang bersama Rani dan Naya. Rumah terasa lebih berat dari sebelumnya. Bu Ratna dan Lestari datang tak lama kemudian. Saat tahu Dimas belum jadi tanda tangan gugatan, mereka langsung marah. Dim, jangan bodoh. Sekali pengkhianat, selamanya pengkhianat, bentak Lestari. Namun Dimas menjawab dengan suara tenang tapi tegas. Ini rumah tangga saya. Biar saya yang putuskan. Jangan ikut campur lagi. Bu Ratna terdiam, kecewa, tapi tak bisa memaksa. Beberapa minggu berlalu, Dimas tidak jadi melanjutkan gugatan cerai. Ia memberi Rani kesempatan, tapi dengan syarat keras. Rani berhenti bekerja sebagai pramugari. Rani menjauh total dari Ardi. Rani membuktikan kesetiaannya demi keluarga. Rani menerima semua syarat itu dengan air mata. Ia sadar, kesempatan kedua ini bisa jadi yang terakhir. Namun, meski mereka kembali serumah, ada jarak yang sulit dijembatani. Dimas masih sering diam. Tatapannya penuh keraguan. Rani pun terus dihantui rasa bersalah dan ancaman Ardi yang mungkin belum berhenti sepenuhnya. Di akhir malam, saat Naya tertidur di pelukan mereka, Rani menatap Dimas dengan lirih. Mas, apa kita masih bisa bahagia seperti dulu? Dimas menatap langit-langit, terdiam lama, lalu menjawab pelan, aku nggak tahu Ron, tapi demi Naya, aku mau coba. Meski sayap kita sudah patah, mungkin masih ada cara buat terbang lagi. Kisah berakhir dengan sebuah harapan rapuh. Rani mendapatkan kesempatan kedua, tapi bayangan masa lalu masih menghantui. Dimas memilih bertahan demi anak mereka, namun luka dalam hatinya belum benar-benar sembuh. Apakah rumah tangga itu akan pulih sepenuhnya, atau hancur di kemudian hari masa depan, masih menjadi tanda tanya.